Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Devia Srenti dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hukum-hukum Kepler. Hukum Kepler 1 berbunyi, setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elips. Elips memiliki dua titik fokus. Pada gambar, karena lintasan itu elips, maka matahari selalu berada pada salah satu fokus. Dengan titik P itu disebut dengan titik pelium. Titik P disebut dengan titik pelium. Pelium ini adalah titik yang paling dekat dengan matahari. Dan titik A merupakan apelium, merupakan titik yang paling jauh dari matahari. Sedangkan A kecil merupakan sumbu semi mayor dari elips. Hukum Kepler 2 berbunyi, pada selang waktu yang sama, garis penghubung planet dan matahari menyapu daerah yang sama luasnya. Hukum Kepler 2 ini biasa juga disebut dengan hukum luas. Pada gambar yang ditujukan, diketahui ada dua luas yang diarsir. Menurut hukum kedua Kepler, dua daerah ini, misalkan daerah ini termasuk misalkan ini daerah X dan ini daerah Y, pasti memiliki luas yang sama, yaitu delta X sama dengan delta Y. Jadi ketika sebuah planet misalnya melewati titik 1 dan titik 2 membutuhkan waktu delta T, maka planet itu ketika melewati titik 3 dan titik 4 membutuhkan waktu yang sama, yaitu delta T juga. Dan laju perubahan luas delta A dan delta T itu dinyatakan 1/2 R kali F, di mana R itu merupakan jarak rata-rata planet dari matahari dan V itu merupakan kecepatan planet, sama dengan L/2M. L itu merupakan momentum sudut dari planet dan M itu merupakan massa planet. Hukum Kepler 3 menyatakan perbandingan kuadrat periode revolusi planet mengelilingi matahari dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari sama untuk semua planet. Hukum 3 Kepler dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut, yaitu T1 per T2 dipangkatkan 2 dan sama dengan R1 per R2 dipangkatkan 3. Dengan T1 itu merupakan periode planet pertama, T2 itu merupakan periode planet kedua, R1 merupakan jarak planet pertama dengan matahari, dan R2 itu merupakan jarak planet kedua dengan matahari. Contoh soal, dua planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari 24 hari, maka periode planet Q mengelilingi matahari adalah diketahui Rp berbanding Rq sama dengan 4:9 dengan periode planet T itu sama dengan 24 hari. Ditanyakan periode Q, maka penyelesaiannya adalah TQ per TP pangkatkan 2 sama dengan RQ per RP pangkatkan 3. TQ per 24 pangkatkan 2 sama dengan 9/4 pangkatkan 3. TQ pangkatkan 2 per 576 sama dengan di sini sama dengan 729/64. TQ pangkatkan 2 sama dengan 6.561, maka TQ sama dengan akar 6.561 sama dengan 81 hari. Jadi periode planet Q mengelilingi matahari selama 81 hari.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masdul, NIM H04211501. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum gravitasi Newton yang berbunyi, hukum gravitasi Newton, besar gaya tarik-menarik antar dua benda berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Secara sistematis, untuk menghitung gaya gravitasi digunakan persamaan F sama dengan sekian, yang dimana F sama dengan gaya gravitasi, G sama dengan konstanta gravitasi sekian kilogram, dan M sama dengan massa benda kilogram. Adapun contoh soal, berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa bermassa 40 kg dengan seorang siswi bermassa 30 kg yang berjarak 2 meter. Konstanta gravitasi umum yang digunakan adalah pembahasan diketahui M1 sama dengan. Adapun penyelesaiannya bisa kita gunakan di sini. Terima kasih. Baik, saya atas nama Rifki Amriani membawakan materi pengukuran konstanta gravitasi universal. Nilai ketetapan semesta G yang sebelumnya tidak dapat ditemukan oleh Newton ditentukan melalui percobaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Henry Cavendish pada tahun 1798 dengan ketelitian sebesar 99%. Percobaan yang dilakukan Cavendish menggunakan sebuah neraca yang disebut neraca Cavendish. Neraca tersebut dapat mengukur besar gaya putar yang diadakan pada lengan gayanya. Dan pada akhirnya, nilai konstanta gravitasi universal G yang didapatkan oleh Cavendish yaitu 6,70 kurang lebih 0,48 dikali 10 pangkat minus 11 nm kuadrat per kilogram kuadrat yang digunakan hingga saat ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurmiani. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu massa gravitasi dan massa inersial. Massa gravitasi diukur dengan gravitasi, sedangkan massa inersia diukur dengan gaya apapun. Untuk menghitung massa gravitasi, kita dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu F sama dengan Gm1 M2 per R2. Dan untuk menentukan massa inersia, kita dapat menerapkan hukum Newton, yaitu F sama dengan ma. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Limbolempan, NIM H04211302. Saya akan menjelaskan tentang energi potensial, energi total, dan orbit. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya dalam medan gravitasi. Rumusnya itu energi potensial sama dengan minus G kali M per R. Contoh soalnya itu, sebuah pesawat antariksa bermassa 1 ton akan diluncurkan dari permukaan bumi. Jari-jari bumi R sama dengan 6 kali 38 dikali 10 pangkat 6 meter, dan massa bumi itu 5,98 dikali 10 pangkat 24 kilogram. Pertanyaannya itu, tentukan energi potensial pesawat saat di permukaan bumi. Pembahasannya yang diketahui yaitu M atau massanya sama dengan 1 ton atau 10 pangkat 3 kg. Dan diketahui juga R atau jari-jari sama dengan 6,38 dikali 10 pangkat 6. Dan M yaitu 5,98 dikali 10 pangkat 24 kg. Dan penyelesaiannya dari rumus yang tadi yaitu energi potensial sama dengan minus G dikali M per R sama dengan dimasukkan nilainya minus 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 5,98 dikali 10 pangkat 24 dikali 10 pangkat 3 per 6,38 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya itu minus 6,25 dikali 10 pangkat 10 Joule.
Jadi energi potensial pesawat saat di permukaan bumi adalah 6,25 dikali 10 pangkat 10. Dan selanjutnya yang saya jelaskan yaitu energi total. Energi total atau energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda pada kedudukan tertentu. Rumus energi mekanik yaitu energi kinetik ditambah energi potensial. Hukum kekekalan energi mekanik. Rumusnya energi kinetik 1 ditambah energi potensial 2 ditambah energi sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Dan di mana energi kinetik yaitu energi EK sama dengan energi kinetik dan EP sama dengan energi potensial. Contoh soalnya itu sebuah benda masanya 2 kg diam pada ketinggian 20 meter di atas tanah. Berapakah energi mekanik benda tersebut? Nah, jadi pembahasannya yang diketahui M sama dengan 2 kg, H atau ketinggiannya 20 meter, yang ditanyakan adalah energi mekanik. Jadi rumusnya tadi energi kinetik ditambah energi potensial. Dan dimasukkan nilainya energi mekanik sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2 ditambah M kali G kali H sama dengan 1/2 dikali 2 kali 0 ditambah 2 dikali 10 dikali 20. Hasilnya yaitu 40 Joule. Dan selanjutnya itu orbit, gaya gravitasi antara satelit dan bumi. Rumusnya itu Fg kali G kali M per R pangkat 2, di mana keterangannya itu Fg sama dengan gaya gravitasi yang dialami satelit dengan satuan N Newton, dan G itu ketetapan umum gravitasi. Bisa juga menggunakan 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 N meter pangkat 2 atau kilogram pangkat 2. M sama dengan massa bumi, satuannya itu kilogram, dan M atau massa satelit M kecil yaitu massa satelit, satuannya juga kilogram, dan R sama dengan R ditambah H sama dengan jarak satelit dari pusat bumi, satuannya adalah M meter. Dengan kata lain, kecepatan satelit mengitari bumi. Dengan kata lain, saat satelit mengelilingi bumi, maka gaya sentripetal yang dialami oleh satelit akan sama dengan gaya gravitasi yang diberikan oleh bumi. Dengan demikian berlaku persamaan Fs sama dengan Fg sama dengan M kali V pangkat 2 per R sama dengan G kali M per R pangkat 2, yaitu V pangkat 2 sama dengan jadi V pangkat 2 sama dengan G kali M per R. Karena satelit berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi, maka jarak satelit ke pusat bumi adalah R sama dengan R besar ditambah H. Dengan demikian, kecepatan satelit mengitari bumi adalah V pangkat 2 sama dengan G kali M per R ditambah H. Dengan keterangannya itu, V sama dengan kecepatan satelit mengelilingi bumi dengan satuan meter per sekon, dan G adalah ketetapan umum gravitasi. Bisa juga menggunakan angka 6,672 dikali 10 pangkat 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram atau kilogram pangkat 2. M sama dengan massa bumi dengan satuan kilogram, dengan R atau jari-jari bumi sama dengan satuan meter, dan H ketinggian satelit di atas permukaan bumi dengan satuan M. Jika dihubungkan dengan percepatan gravitasi bumi, maka rumus di atas masih dapat diubah dalam besaran G. Percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G0 sama dengan G kali M per R pangkat 2. Dan dipindahkan, yaitu G sama dengan G0 dikali R pangkat 2 per M. Selanjutnya kita substitusi persamaan G ke rumus sebelumnya sehingga diperoleh V pangkat 2 sama dengan G kali M per R ditambah H. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan satelit mengelilingi bumi dengan
satuan meter per sekon. G0 ini adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi. Bisa juga menggunakan angka G 9,8 meter per sekon kuadrat, dan R sama dengan jari-jari bumi dengan satuan M, dan H adalah ketinggian satelit di atas permukaan bumi. Jadi dan contoh soalnya itu sebuah satelit diorbitkan pada ketinggian R di atas permukaan bumi. Tentukanlah kecepatan satelit tersebut mengelilingi bumi. Pembahasannya itu kecepatan satelit mengelilingi bumi V pangkat 2 sama dengan G kali M per R tambah H. V pangkat 2 sama dengan G kali M per R kali R. V pangkat 2 sama dengan dimasukkan nilainya dari soal, yaitu 6,672 dikali 10 pangkat 11 dan 5, dikali 5 kali 98 dikali 5,98 dikali 10 pangkat 24 per 2 dalam kurung 6,38 dikali 10 pangkat 6. Jadi V2 yaitu hasil penjumlahan di atas adalah 31,3 dikali 10 pangkat 6. Jadi V sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Jadi jika satelit berada pada ketinggian R meter di atas permukaan bumi, satelit tersebut akan mengelilingi bumi dengan kecepatan 6,6 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Terima kasih. Nama saya Berlian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai medan gravitasi. Nah, medan gravitasi adalah medan yang menyebabkan suatu benda bermassa mengalami gaya gravitasi. Di sini telah dicantumkan persamaan yang akan kita gunakan, yaitu G sama dengan G kapital kali M per R kuadrat. Keterangan G sama dengan kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi, satuan N per kilogram atau meter per sekon kuadrat. G kapital sama dengan tetapan umum gravitasi, yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 9 N M kuadrat per kilogram kuadrat. M sama dengan massa benda, satuan kilogram, dan R sama dengan jarak, satuan meter. Kita masuk contoh soal. Nah, di mana satelit A dan B mengorbit bumi pada kedudukan masing-masing R dan 3R di atas permukaan bumi. Kita dalam kurung bahwa R itu sama dengan jari-jari bumi. Perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami satelit A dan B adalah jadi pembahasan atau penyelesaian soal. Pada soal ini, kita telah mengetahui bahwa RA sama dengan R tambah R sama dengan 2R dan RB sama dengan 3R tambah R sama dengan 4R. Cara menentukan perbandingan kuat medan gravitasi sebagai berikut, yaitu GA per GB sama dengan G kali M per RA kuadrat diper G kali M per RB kuadrat, di mana hasilnya ialah GA per GB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Nah, kenapa bisa langsung RB kuadrat sama per RA kuadrat? Dikarenakan nilai G dan M itu dicoret karena senilai.
Jadi sisa RA kuadrat per RB kuadrat. Jadi ini RB kuadrat dan RA kuadrat dibalik. Jadi RB kuadrat yang sebagai pembilang dan RA kuadrat sebagai penyebut. Lanjut, GA per GB sama dengan 4R kuadrat per 2R kuadrat. Karena sebelumnya kita telah mengetahui bahwa RA itu sama dengan 2R dan RB sama dengan 4R. Jadi tinggal kita masukkan, yaitu RB kuadrat sama dengan 4R kuadrat dan RA kuadrat sama dengan 2R kuadrat. Jadi 4R kuadrat per 2R kuadrat, kita bisa hapus R-nya. Jadi sisa 4 kuadrat per 2 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16 dan 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 16 dibanding 4. Jadi jawaban dari contoh soal tersebut yaitu perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami satelit A dan B adalah 4:1. Medan A dibanding medan B. Yaitu 4:1. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Semoga dapat dimengerti.